Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jeffy Wahyu Putra dengan NIM B1B1030 ingin menjelaskan tentang pajak provinsi. Itu adalah merupakan pajak provinsi merupakan kontribusi wajib ke daerah yang harus dibayarkan oleh masyarakat pribadi ataupun badan atau lembaga yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah selain retribusi. Pelaksanaan kebijakan pajak daerah dilakukan dengan mengedepankan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keterlibatan masyarakat, serta berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan kebijakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, ada 7 jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, provinsi, yang meliputi yang pertama itu ada pajak kendaraan bermotor atau bisa dibilang PKB. Yang kedua itu bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Yang ketiga ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Yang keempat ada pajak air permukaan atau PAP. Yang kelima ada pajak rokok. Dan yang terakhir ada pajak offset pajak mineral bukan, logam, dan batuan atau MBLB. Pajak kendaraan bermotor, kendaraan yang dalam pajak jenis ini berupa kendaraan bermotor, beroda, berserta gandengannya. Pengoperasian kendaraan dilakukan di jalan darat maupun air. Untuk kendaraan yang beroperasi, dia harus memiliki ukuran isi kotor, gross, gross tonnage, atau antara GT5 hingga GT7. Pajak kendaraan bermotor secara spesifik tidak dikenakan pada kereta api serta kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Pajak kendaraan bermotor juga dibebaskan apabila dimiliki oleh pihak kedutaan maupun perwakilan negara asing yang mendapat fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Cara pemungutan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan melalui sistem administrasi menunggal satu atap atau samsat yang terdapat di daerah terkait. Saat ini pembayaran pajak kendaraan bermotor bahkan turut dipermudah dengan kehadiran samsat keliling dan samsat online. Dengan tarif pembayaran, pajak motor dipungut paling sedikit sebesar 1% hingga 2% dari kepemilikan motor pertama, sedangkan untuk kepemilikan motor kedua dan seterusnya dipungut sebesar 2% hingga 10% untuk kategori kendaraan bermotor, angkutan umum, dinas, pemadam kebakaran, dan lainnya juga dipungut pajak sebesar 0,5 hingga 1%. Cara perhitungannya yaitu pajak kendaraan bermotor sama dengan dasar pengenaan pajak dikali presentasi pajak PKB dapat hasil yaitu nilai jual kendaraan bermotor dikali bobot dikali lagi presentasi pajak. Yang kedua yaitu ada bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dibayarkan. Bea balik nama kendaraan bermotor dibayarkan apabila terjadi penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Penyerahan wajib disertai dengan laporan tertulis pada gubernur maupun pejabat berwenang dalam jangka waktu minimal 30 hari. Cara pemungutannya yaitu berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 28
tahun 2009 untuk penyerahan pertama tarif yang dikenakan untuk biaya balik nama kendaraan bermotor adalah 20%. Tarif pajak daerah untuk penyerahan selanjutnya dikenakan sebesar 1%. Sedangkan untuk kategori alat-alat berat tanpa menggunakan jalan umum, penyerahan pertama dibungut sebesar 0,75%. Dan untuk penyerahan kedua dan seterusnya dipungut sebesar 0,075%. Cara perhitungannya dengan rumus BBN sama dengan pajak kali nilai jual kali nilai jual. Contohnya yaitu Budi memiliki motor yang ia beli dari temannya yaitu Andi. Budi membeli motor tersebut dengan harga sebesar 10 juta dan Budi hendak membalik nama surat kendaraan motor tersebut atas nama dirinya sendiri. Hitung berapa pajak yang dibayarkan Budi, yaitu dengan rumus BBN sama dengan 1%, buka kurung karena kepemilikan kedua dikali Rp 10 juta sama dengan hasilnya itu 100.000. Itulah pajak yang harus dibayar dengan Budi dengan Andi dengan Budi yang dibeli oleh Andi yang dia beli dengan Andi. Yang ketiga itu ada pajak alat berat atau PAB. Pajak alat berat merupakan pajak dari kepemilikan atau penguasaan alat berat itu sendiri. Penentuan pajak alat berat diatur sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri yang diberikan hak kepada pemerintah provinsi untuk memungut pajak dengan menetapkan 3 perhitungan pajak berdasarkan pasal 23 dan 21 Undang-Undang AKPD. Dan cara perhitungannya yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Jika pemilik menjadi pengusaha kena pajak, maka ia akan membayar pajak PPN sebesar 11% sesuai dengan omset dan peredaran bruto. Yang kedua yaitu pajak penghasilan PPH. Kewajiban pajak berbentuk badan atau perorangan dihitung 2% bagi yang memiliki NPWP, sedangkan yang tidak memiliki NPWP sebesar 4%. Yang ketiga yaitu pajak penghasilan. Khusus untuk perusahaan sewa alat berat, dihitung pengurangannya pajak yang didapat dari pendapatan neto atau laba bersih dari usaha sewa alat berat tersebut. Yang keempat, itu ada pajak bahan bakar berkendaraan bermotor atau PPBKB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak bahan bakar merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang dikategorikan sebagai semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak ini dikenakan tarif sebesar 10% dan pemerintah dapat mengubah tarif pajak sesuai dengan kenaikan tarif harga minyak dunia. Cara perhitungan yaitu nilai jual bahan bakar dikali 10%. Contohnya, harga bahan bakar jenis Pertamax Turbo atau Pertalite sebesar Rp16.250. Hitung pajak yang harus dibayar oleh tiap pengendara sama dengan dikali 10%, dapatnya Rp1.625. Selanjutnya itu ada pajak air permukaan atau PAP. Pajak ini wajib dipungut kepada perorangan maupun badan yang memperoleh manfaat dari air permukaan tanah dengan kategori yang digunakan untuk kegiatan sosial, perusahaan niaga dan non-siaga, pembangkit listrik tenaga air, serta pertambangan, terkecuali apabila air digunakan untuk keperluan rumah tangga. Pengairan pertanian serta perikanan rakyat, tarif pajak air permukaan dipungut sebesar 10%. Cara perhitungannya yaitu dalam pasal 23, dasar perhitungan PAP adalah dengan menggunakan nilai perolehan air permukaan atau NPAP, memperhatikan faktor seperti jenis sumber air, volume air yang digunakan, kualitas air, serta luas tempat yang dialiri air, juga mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 atau PPR.
PRT atau M tahun 2017. Dengan perhitungan dengan rumus tarif kali nilai perolehan air dikali volume air yang dihitung. Yang keenam yaitu ada pajak rokok. Pajak ini merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Rokok dikategorikan beberapa jenis yaitu cigarette, cerutu, tembakau iris, HTPL, dan rokok daun. Pajak rokok akan dipungut kepada pengusaha rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin nomor rokok, nomor pokok pengusaha, barang kena cukai dengan tarif pajak yaitu sebesar 10%, sedangkan untuk rokok elektrik adalah sebesar 57% untuk cukai HTPL. Cara perhitungannya yaitu tarif cukai rokok kali besar cukai satu bungkus. Contoh, rokok sempurna memiliki harga Rp20.000 per bungkus. Hitung berapa pajak yang dikenakan per bungkusnya, yaitu dikali 10%, berarti totalnya 20.500 kali 20.500 sama dengan 2.050 perak. Terakhir, yaitu ada pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Pajak ini merupakan pajak atas kegiatan, atas pengembalian mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam, di dalam, dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan yang termasuk mineral bukan logam, yaitu bentonit, batu kafur, atau gamping, pasir kuarsa, sedangkan bukan batuannya itu asbes, batu tulis, batu apung, batu permata, granit, grafit, dan sebagainya. Pajak yang dipungut adalah sebesar 20%, paling sedikit dan maksimal 25%. Cara perhitungannya yaitu volume atau tonase hasil pengambilan dikali nilai pasar. Itulah yang bisa saya dapatkan, yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.